Selamat sore teman-teman. Ini adalah tanggal 8 Januari 2024. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Semoga dengan semangat yang baru, dengan keinginan dan gairah yang baru. Banyak orang ingin tahu apa yang akan terjadi di dalam masa depannya. Banyak orang pergi ke peramal ataupun mencari tahu, pengen tahu apa yang akan terjadi. Namun menurut saya lebih menyenangkan kalau kita tuh tidak tahu. Kenapa? Karena kita bukan yang maha tahu. Dan lagi sesuatu yang belum kita tahu, itu membuat kita pengen melakukan yang lebih baik. Dengan harapan suatu ketika kita akan menerima hasil yang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Ada usaha, ada keinginan, ada kerinduan, ada impian yang akan kita capai. Sedangkan segala sesuatu yang sudah kita tahu, yang sudah kita mengerti, yang sudah hampir pasti terjadi, itu tidak lagi menjadi suatu hal yang mengejutkan. Karena kita sudah tahu, kita bisa mengantisipasi, kita bisa berpikir kita akan mampu mengatasinya, atau bahkan kita putus asa lalu kemudian menyerah. Seorang teman menuliskan dalam sebuah catatan bahwa ada kisah seorang ibu yang tidak tahu anaknya sakit apa, lalu berusaha sepenuh hati agar anaknya dapat sembuh. Ketidakpahamannya membuat dia itu lebih bersungguh-sungguh. Rasanya itu jauh lebih menyenangkan daripada kalau kita tahu lalu kemudian kita ya sudah pasrah aja. Atau kita berusaha mati-matian mengalahkan takdir kita dan kemudian putus asa ketika itu tidak terjadi. Tahun 2023 sudah lewat. Apa yang telah terjadi tahun 2023 tidak dapat lagi kita rubah. Namun tahun 2024 adalah suatu kesempatan yang baru, di mana kita mampu atau dimampukan Tuhan untuk melakukan yang lebih baik. Tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kita tidak paham sebenarnya apa yang akan terjadi. Kita menyebutnya itu semua ada di dalam tangan yang maha kuasa. Kita mengatakan bahwa semua di dalam rencana Tuhan. Bagi orang yang beriman, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Sahabatku, apakah kita tetap percaya atau kita dipaksa untuk percaya? Beberapa teman menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Saya bersyukur hari ini saya menerima kabar baik dari seorang sahabat yang mengatakan bahwa dia sudah sembuh dari COVID-nya, dinyatakan negatif. Walaupun COVID sekarang kata orang tidak separah pada Delta tahun 2020 kemarin. Dan tidak mematikan seperti yang dulu, tapi toh tetap tidak enak. Dan kita juga tahu bahwa efeknya itu bisa kemana-mana. Justru efeknya itu yang kita tidak tahu akan terkena di bagian yang mana. Namun demikian kita boleh berharap, kita boleh percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah keliru. Apa yang diizinkan Allah terjadi pada kita, pasti itulah yang terbaik untuk kita. Sahabatku, marilah kita berjalan dengan Tuhan. Mengapa saya selalu mengatakan mari berjalan dengan Tuhan? Karena seringkali kita mau mendahului apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Seumur hidup saya itu berpikir kalau saya bisa lebih cepat, maka itu akan menolong saya mempunyai lebih banyak waktu.
Saya mengerjakan mengajar, saya mengerjakan konsultasi, saya mengerjakan banyak hal dengan sekuat tenaga saya agar itu cepat selesai, agar saya punya waktu lebih. Insya Allah kalau saya masih muda sudah jadi dokter, saya bisa mencapai hal-hal yang lebih baik daripada yang dicapai orang lain. Tapi setelah sekian puluh tahun, saya menyadari buru-buru itu tidak ada keuntungannya. Apa yang sudah ditakdirkan Tuhan, itu juga yang akan terjadi. Dan waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Bukan waktu yang kita canangkan untuk diri kita sendiri. Saya juga mengalami banyak hal dalam hidup saya. Dan kembali menyadari bahwa apa yang saya rencanakan tidak mesti yang terbaik. Seringkali justru tidak baik jadinya pada akhirnya. Tetapi apa yang Tuhan sediakan selalu tepat waktunya. Tidak pernah Tuhan terburu-buru, tapi juga tidak pernah terlambat. Teman-teman, berprasangka buruk membuat kita lelah. Lelah merasa tidak senang, lelah merasa dizolimi, lelah merasa tidak dibantu. Sebaliknya, berprasangka baik membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih tabah, menjadi lebih bahagia, lebih percaya bahwa kebaikan masih ada di muka bumi ini. Tidak lama lagi kita akan melewati masa-masa yang penting bagi bangsa Indonesia. Setelah 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, di mana kita mendapat begitu banyak hal-hal yang jauh lebih menyenangkan daripada periode-periode sebelumnya. Tentu kita bingung dengan pemilihan yang baru nanti. Siapa yang harus kita pilih? Namun sebagai seorang yang sudah ikut pemilihan beberapa kali sejak pemerintahan Orde Baru, saya percaya Tuhan yang akan memilihkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Tapi sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus memilih siapa yang akan memimpin bangsa Indonesia. Sekali lagi, tolong jangan memilih berdasarkan sentimen, perasaan tidak suka, perasaan dizolimi, tetapi pikirkanlah siapa kandidat terbaik yang mencintai bangsa Indonesia dengan sungguh-sungguh, yang tidak pernah menzolimi rakyatnya. Saya percaya calon-calon yang cemerlang disediakan Tuhan kepada kita, untuk kita bangsa Indonesia. Mari kita pilih mereka yang tidak pernah mengkhianati rakyatnya, mereka yang selalu menyayangi rakyat miskin, mereka yang tegak menjalankan keadilan, mereka yang selalu berusaha melakukan yang terbaik. Pasti Anda tahu siapa orang-orangnya. Pilihlah mereka. Jangan memilih karena Anda mendapat sesuatu, entah janji jabatan, entah harta, entah apapun juga. Karena apa yang diambil dari mereka, pasti mereka ingin untuk dikembalikan pada mereka. Dan itu tidak gratis. Mari teman-teman, pilih yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bukan untuk Anda sendiri, bukan untuk saya, tetapi untuk bangsa Indonesia. Cintailah negerimu.
sayangilah bangsa kita. Berbicaralah, memilihlah demi kemajuan bangsa dan negara kita. Jangan lihat siapa yang endorse, tetapi siapa yang di-endorse. Mereka adalah yang dipilih Allah untuk menolong kita, memimpin bangsa Indonesia menuju ke era yang lebih baik. Teman-teman yang saya sayangi, mari kita memilih untuk Indonesia. Mari kita maju membangun bangsa Indonesia. Jangan memilih lalu diam saja. Saya harap mahasiswa saya pada tahun 2019 yang lalu, 2018 atau 2019 yang lalu, di kelas kita memilih Pak Jokowi, dan kita berpikir apa yang akan kita lakukan membantu Pak Jokowi membangun negeri ini. Mungkin sebagian besar dari kita tidak melakukan apa-apa, tetapi yang pasti apa yang kita inginkan, kita doakan, kita usahakan, itu telah dilihat oleh Gusti Allah. Dan Tuhan sendirilah yang sudah berperan memberi jauh lebih banyak dari yang pernah kita pikirkan. Dan saya yakin Anda juga sudah memberikan yang terbaik, karena dulu Anda masih mahasiswa 10 tahun yang lalu, dan kini Anda sudah menjadi seseorang yang berharga bagi negara dan bangsa, seseorang yang berguna bagi negara ini. Saya bangga pada kalian. Saya berharap Anda dan juga semua orang di dekat Anda, semua yang menikmati hasil karya Anda, akan ikut berperan serta memajukan bangsa Indonesia, sehingga ketika Indonesia berusia 100 tahun, kita dapat mengatakan kami ikut serta membangun bangsa ini. Selamat mengisi tahun 2024. Selamat memilih yang terbaik. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Sampai jumpa.